Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya membacakan surat Gembala Prapaskah tahun 2025 dari Bapak Uskup dengan tema pertobatan ekologis, peziarahan pengharapan di tahun Jubileum 2025. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 itu adalah Rabu Abu. Rabu Abu itu adalah permulaan Prapaskah yang ditandai dengan pantang dan puasa. Masa Prapaskah sering juga disebut retret agung, karena selama 40 hari ke depan kita akan memperbaharui hidup kita. Masa Prapaskah tahun 2025 menjadi masa yang istimewa. Karena apa? Karena bertepatan dengan tahun Jubileum. Nah, tahun Jubileum adalah tahun pembaharuan hidup. Saat kita memperbaharui iman, kepercayaan kita, dan membangun hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, tema aksi puasa pembangunan tahun 2025 ini pertobatan ekologis, peziarah pengharapan di tahun Jubileum 2025. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bacaan kitab suci yang baru kita dengar hari ini mengulik hati kita agar membaharui hidup mulai dari diri kita sendiri. Pertobatan ekologis itu mulai dari diri sendiri. Dan bacaan pertama tadi memberi nasihat yang amat tepat bagi kita. Jangan memuji seseorang sebelum dia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Nah, maksud ayat ini adalah pembaharuan hidup mulai dari kejujuran. Jujur artinya isi hati kita cocok dengan tutur kata kita. Yang keluar dari mulut meluap dari isi hati terdalam dan terwujud di dalam pekerjaan kita yang nyata. Kita diajak untuk merenungkan, bertobat, berdoa, berbuat amal kasih. Dan langkah awal pertobatan ekologis tadi adalah membuat niat yang timbul dari hati yang terdalam. Kejujuran akan tampak ketika yang kita katakan terwujud dalam karya amal terhadap sesama dan semesta alam, rumah kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, juga kita diteguhkan oleh bacaan yang kedua untuk tidak takut berbuat karya amal bagi sesama dan juga bagi alam semesta kita. Kita tidak boleh takut karena kita telah diteguhkan Allah seperti yang terdapat di dalam nasihat Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang tadi kita dengar. Karena itu, saudara-saudariku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita diajak untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi itu intinya bacaan yang kedua.
Sedangkan di dalam Injil Yohanes dikatakan, inilah pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yang kita percaya adalah sabda Allah yang dapat kita dengarkan juga dalam Injil hari ini. Yesus bersabda, orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tahun Yubileum adalah saat untuk melakukan pertobatan ekologis. Ekologis adalah melakukan segala ikhtisar yang baik, mulai dari diri sendiri, orang lain, demi pulihnya keutuhan ciptaan. Pemulihan keutuhan ciptaan adalah pekerjaan Tuhan. Nah, Yubileum adalah saat tanah kita diistirahatkan. Agar apa? Agar pulih kembali. Tahun Yubileum hanya terjadi 25 tahun sekali. 25 tahun sekali. Oleh karena itu, mari kita mengisi tahun Yubileum ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ada beberapa langkah. Pertama, teguh dalam sikap iman, memulihkan keutuhan ciptaan. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, krisis ekologis, krisis lingkungan adalah krisis iman. Akibat apa? Akibat sikap serakah yang berakar dalam hati manusia. Maka Prapaskah adalah masa mengolah sikap batin kita melalui doa, renungan, pantang, puasa, agar kita memiliki sikap batin yang teguh, tegar, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Selalu kita harus berkata, akulah pemulih keutuhan ciptaan. Yang kedua, tidak goyah menghadapi perubahan iklim dengan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Beradaptasi, menyesuaikan. Kita tidak goyah karena dilandasi oleh kasih Allah. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam Allah, kasih Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Maka kita pun tidak pernah kehabisan cara dan tidak goyah oleh apapun menghadapi perubahan iklim ini. Kita bisa mengadakan penanaman pohon untuk menahan air agar tahan terhadap kekeringan, membuat sumur resapan, membuat pupuk organik, bukan hanya pupuk mutiara ya Pak Sisi ya. Yang ketiga, giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Firdaus, Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Ini perintah agar kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pemulihan keutuhan ciptaan dengan tidak pernah lelah mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Marilah kita memaknai tahun jubileum ini untuk giat mewujudkan taman dunia menjadi rumah kita bersama yang menyejahterakan, yang terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Giat juga menjadi pengusaha dan pemelihara taman dunia dalam wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, wujud syukur kita bisa kita nyatakan dalam karya-karya amal yang nyata. Misalnya, kita harus merawat kesehatan tanah, tidak menjual tanah, lestarikan benih lokal, kembangkan pertanian sawah sesuai kondisi setempat, buat kebun yang ramah di sekitar lingkungan kita dengan memanfaatkan pupuk kandang misalnya. Kita juga bisa memelihara sumber-sumber air. Misalnya tanami sumber air dengan tanaman yang menyimpan air, tidak membuang sampah di sungai atau dekat sumber air. Kalau mencuci, gunakan deterjen yang baik, yang ramah lingkungan. Juga baik mengembangkan enzim. Membuat kandang juga sangat dianjurkan agar kotoran itu terkumpul dan kotoran itu bisa untuk pupuk. Kita juga diajak untuk mengusahakan kebersihan udara. Sumber daya alam seperti udara harus diperlakukan sebagai hak bersama seluruh umat manusia, dan tindakan yang merusak sumber daya ini seperti polusi udara harus dihentikan melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak. Nah, itu juga ada di dalam Laudato Si. Jadi kurangi penggunaan kendaraan bermotor, kurangi atau bahkan tidak merokok. Buatlah sampah jadi pupuk. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kata Bapak Uskup ini, saya bersyukur atas semakin giatnya paroki, komunitas, sekolah-sekolah, biara, dan kelompok kategorial untuk melakukan upaya pertobatan. Saya yakin, ini kata Uskup loh, usaha-usaha baik yang kita lakukan akan memberi buah yang baik pula. Sebab apa? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Saya percaya, kata Bapak Uskup, sampai 3 kali loh. Dalam kesulitan selalu akan ada orang baik yang peduli pada sesama dan semesta ini. Oleh karena itu, mari kita memastikan diri kita menjadi rasul tahun jubileum, mulai dari bertutur kata yang baik, berniat baik, berperilaku yang baik terhadap sesama, semesta alam, diri sendiri, dan Sang Pencipta. Seraya mengucapkan terima kasih atas berbagai inisiatif untuk menjadikan masa Prapaskah dan tahun jubileum ini sebagai langkah bersama menjadi pemulih keutuhan ciptaan. Saya, kata Bapak Uskup sekali lagi, sampaikan pedoman puasa dan pantang sebagai tindakan silih berdasarkan pedoman pastoral Keuskupan Ketapang tahun 2018
pasal 87 dalam kaitannya dengan kanon 1249 sampai 1253, kitab hukum kanonik tentang hari tobat, puasa, pantang ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini baik untuk kita. Pertama, masa Prapaskah dimulai tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan hari Sabtu Suci. Ada yang tahu Sabtu Suci? Tanggal 19 April, karena 18 itu Jumat Agung. Jadi itu Prapaskah kita. 40 hari, bukan 1 bulan, 40 hari. Nah, berikutnya hari puasa ini, ingat baik-baik, dilangsungkan pada hari Rabu Abu tanggal 5 Maret 2025 dan Jumat Agung tanggal 18 April 2025. Puasa hanya 2 kali loh. Hari apa? Hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, apa artinya puasa? Kemudian hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Itu pantang. Jadi dalam 1 minggu 2 kali pantang, Rabu dan Jumat. Nah, sekarang berpuasa. Apa artinya berpuasa? Berpuasa artinya 1 kali makan kenyang. Ingat itu, 1 kali makan kenyang pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang wajib berpuasa adalah umat beriman yang telah genap berusia 18 tahun sampai dengan awal usia 60 tahun. Pak Step sudah berapa usia? Oh, masih puasa ya? Saya paling berbahagia nih, karena sudah 67. Jadi tidak wajib. Tapi berpantang artinya tidak makan daging atau tidak makan makanan atau minuman tertentu. Misalnya ikan, garam, gula, snack, manisan, jajan, merokok. Pilihlah salah satu. Tapi kalau Pak Sisi dan Pak Step itu hari Jumat dapat rusa. Rusa itu kan daging ya? Dan dapat bentangan, kera bentangan. Lalu dia bilang, besok aja saya pantang, karena ini pajit rusa ini paling enak ini. Ya kan? Pajit bentangan itu paling nyaman, ya kan? Tapi orang yang kuat hatinya, dia akan mikirkan, oke, saya akan masukkan di kulkas dulu, atau besok mungkin dengan saudara-saudara yang lain bisa berbagi. Jadi anak-anakku sekalian, kalian bukan berarti tidak bisa pantang. Kalian bisa mengurangi teh es setiap hari 2000, ya kan? Kue bisa dikurangi. Nah, yang wajib berpantang ialah semua orang beriman yang berumur 14 tahun ke atas. Nah, saya wajib pantang. Maka saya ingin sekali dan sudah saya renungkan baik-baik,
saya ingin pantang rokok selama 40 hari ini. Saya mau katakan supaya umat saya juga tahu, pastor sudah katakan tidak merokok selama 40 hari ini. Pantang merokok. Jadi mereka yang sudah beli rokok kesehatan itu pantang juga dong. Sama, tidak ada rokok yang, menurut saya tidak ada rokok yang betul-betul sehat. Tapi kok merokok juga saya. Nah, tradisi gereja mengatakan bahwa berpantang dapat dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali bila hari Jumat itu jatuh pada hari raya gerejani atau hari pesta. Yang berikutnya, ini tidak kalah penting. Salah satu bentuk tobat bersama adalah aksi puasa pembangunan yang sering kita sebut APP. Aksi ini diharapkan dapat mengubah perilaku kita menjadi pengusaha dan pemelihara rumah bersama kita, meningkatkan semangat bela rasa di tingkat paroki, stasi, di keuskupan maupun nasional. Setiap umat beriman, keluarga, sekolah, dan komunitas diajak untuk melatih diri dalam rohani. Itu sangat dianjurkan. Membaca kitab suci, mengikuti renungan, rekoleksi, retret, latihan rohani, ibadat jalan salib setiap hari Jumat. Itu sangat baik. Nanti panitia APP akan menyiapkan buku-buku untuk membantu kita. Lalu yang terakhir ini, informasi yang sangat penting. Semua dana yang diperoleh dari aksi pengumpulan dana selama masa prapaskah dari paroki, lembaga hidup bakti, lembaga gerejawi, sekolah, dan kelompok kategorial, termasuk kolekte Sabtu dan Minggu Palma tanggal 12 dan 13 April itu ditetapkan sebagai berikut. Jadi nanti akan ada amplop, ya, amplop aksi puasa. Nah, pertama, 30% dikelola oleh paroki untuk menyelenggarakan kegiatan karitatif dan pemberdayaan. Tahun lalu ada seorang bapak datang kepada saya, pastor, istri saya dirujuk ke rumah sakit Pangkalan Bun. Saya tidak punya cukup dana. Bisakah pastor membantu? Nah, salah satu dari dana APP yang tertinggal 30%. Saya juga pernah membantu anak yang tidak bisa mengambil ijazahnya karena tidak bisa membayar. Kita bantu. Seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, 70%-nya dikirim kepada panitia APP Keuskupan Ketapang. Kemudian dana yang dikirim ke panitia Keuskupan Ketapang yang 70% itu, KWI 15%, DSAK 10%, lalu Karina 5%, jadi 30% itu dikirim ke KWI. Nah, 20% untuk APP Keuskupan Ketapang. 20% lagi untuk PSE Karitas Ketapang. 15%
untuk pastoral keutuhan ciptaan. Lalu 15% untuk karya pendidikan. Jadi itu Bapak Ibu, surat Gembala Bapak Uskup saya rasa jelas. Ketapang 23 Februari 2025. Salam, berkat dan doa selalu. Pius Riana Prabdi, Uskup Keuskupan Ketapang. Demikian surat Gembala untuk Prapaskah. Tuhan memberkati.